Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C. Saya sendiri atas nama Nur Kipakaya dan didampingi oleh rekan saya Sabitri Tangahu, Clarista Musdalifah Abad, di mana kami akan menjelaskan terkait tentang data ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya, faktor produksi. Menurut pengertian umum, faktor produksi adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Jika dilihat dari pengertian ini, maka semua barang yang bisa meningkatkan nilai manfaat dari produk disebut dengan istilah faktor produksi. Bisa dimaknai pula sebagai semua benda yang membantu melancarkan proses produksi perusahaan. Jenis faktor produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Kedua, sumber daya informasi. Ketiga, sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk memperjelas terkait dengan poin-poin yang saya jabarkan tadi, marilah kita simak secara bersama penjelasan kedua dari rekan saya Sabitri Tangahu. Dan setelah penjelasan Sabitri Tangahu, kita lanjutkan kepada Karsa Abbas sebagai pemberi penjelasan materi terakhir. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabitri Tangahu. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan rekan saya, yaitu tentang pengertian distribusi. Pengertian distribusi yaitu penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pihak atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Fungsi distribusi yaitu fungsi distribusi sebagai informasi, fungsi distribusi sebagai promosi, fungsi distribusi sebagai negosiasi, fungsi distribusi sebagai pemesanan, fungsi distribusi sebagai pembiayaan, dan fungsi distribusi sebagai kepemilikan. Sistem distribusi. Tujuan sistem distribusi supaya barang-barang hasil produksi sampai ke konsumen dengan baik. Selain itu juga memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia di masyarakat. Sistem distribusi harus dilakukan dengan mendukung kegiatan dan konsumsi. Sistem distribusi terbagi menjadi dua, yakni 1. Distribusi secara langsung. Distribusi secara langsung merupakan distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat atau konsumen oleh produsen tidak melalui perantara. Contoh dari distribusi langsung seperti nelayan yang menjual hasil tangkapannya langsung kepada konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung merupakan penyaluran hasil produksi kepada konsumen melalui perantara, tidak produsen langsung. Contohnya bisa lewat pedagang yang membeli dan menjual kembali hasil produksi tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, faktor pasar. 2, faktor barang. 3, faktor perusahaan, dan keempat, faktor kebiasaan dan kebenaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu konsumsi barang dan jasa. Konsumsi barang dan jasa adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh manusia dari lahir hingga akhir hidupnya. Masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Oleh karena itu, jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi siswa maupun dalam sebuah rumah tangga yang satu dengan yang lain pasti terdapat perbedaan sesuai dengan kemampuan ekonomi tiap individu, siswa, maupun keluarga. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama yaitu ada faktor intern atau faktor internal. Nah, faktor intern atau internal adalah faktor yang datang dari dalam lingkungan pribadi seseorang, meliputi motivasi, sikap hidup, dan pendapatan. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor ekstern. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar lingkungan pribadi seseorang, meliputi keluarga, kebudayaan, kelas sosial, lingkungan, dan harga barang atau jasa. Pendekatan perilaku konsumen merupakan pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Pendekatan perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan